Ada satu perasaan rohani yang terus muncul dalam batin saya. Seolah ada penegasan dari Roh Kudus yang berbicara melalui beberapa penglihatan rohani yang saya terima. Saya melihat ada orang yang berdiri di atas dua perahu. Lalu ada lagi penglihatan yang lain. Saya melihat ada orang yang berdiri di atas dasar pasir dan batu. Yang saya maksudkan, kaki kiri dari orang tersebut ada di pasir, sedang kaki kanannya ada di batu. Kemudian saya kembali melihat ada lagi orang yang berdiri di atas dua sungai, di mana kaki kirinya di sungai yang berwarna hitam, dan kaki kanan orang tersebut ada di sungai yang terlihat jernih. Saya bertanya lebih lanjut, apa maksud dari beberapa penglihatan tersebut? Dan Roh Kudus menegaskan, inilah saatnya kita harus memilih. Hidup hanya dari firman atau hidup dari apa kata dunia ini. Karena mereka yang masih terus berpijak di atas dua pijakan yang berbeda, pasti akan binasa. Selama ini ternyata pikiran kita sudah menjadi teramat sangat lahiriah. Kita menganggap apa yang terjadi di sekitar hidup kita dan berbagai bentuk sistem kehidupan yang ada di bumi ini sebagai sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya hal itu tidaklah normal. Misalkan, kita sudah menganggap bahwa adalah hal yang normal untuk manusia menjalani hidup sehari-hari dengan mengejar dan mencari uang. Kita juga sudah menganggap normal jika manusia harus bekerja keras demi untuk bisa meraih kebutuhan hidup sehari-harinya. Kita juga sudah menganggap bahwa kesedihan, kemarahan, kekecewaan, serta kepahitan hidup sebagai sesuatu yang normal untuk dialami dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Padahal itu semua bukan sesuatu yang normal pada mulanya. Kita tidak menemukan jenis kehidupan model seperti itu di Taman Eden. Manusia dicipta untuk menyembah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, bukan untuk mengejar uang, apalagi hidup dalam konflik batin. Jadi jangan terus berharap pada kehidupan yang lahiriah. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Ia tidak mau kita menjalani kehidupan dengan level yang ada di bawah dari kehidupan di Taman Eden. Dia mau kita terus ada di dalam dunianya. Kehidupan dalam dunia Tuhan ternyata tidak bisa dijalani dengan dua kaki. Tidak bisa. Kita harus hidup hanya dari firman-Nya saja. Karena itulah jalan satu-satunya untuk kita hidup dalam dunianya Tuhan. Bahkan ia hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang mau hidup hanya dari firman. Ingat, ia adalah Allah yang cemburu. Ia mau hidup kita sepenuhnya hanya untuk dirinya, bukan yang lain. Ada hal menarik yang Roh Kudus tekankan, bagaimana caranya hidup hanya dari firman. Awalnya saya berpikir ini berkaitan dengan ketekunan kita untuk membaca Alkitab dan tekun mengejar Tuhan. Itu memang tidak salah. Tapi ada pemahaman yang lebih utuh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ia menjelaskan bahwa hidup hanya dari firman sangat berkaitan dengan kecenderungan hati yang kita miliki. Sebab kecenderungan hati yang kita miliki sangat menentukan dimensi roh apa yang akan datang mendekat. Jika kecenderungan hati kita jahat, maka dimensi roh-roh dunia dan roh jahatlah yang akan mendekati kehidupan kita. Tapi jika kecenderungan hati kita memang terarah kepada firman, terarah pada kebenaran, maka firman Tuhan atau keberadaannya, realita hadiratnya lah yang akan datang mendekat. Doa saya hari ini, biarlah Roh Kudus senantiasa mengarahkan kecenderungan hati yang kita miliki untuk terus tertuju hanya kepada firman saja. Percaya pada firman saja dan hanya memegang firman saja tanpa ada percampuran sedikit pun. Sebab saya yakin inilah yang akan membuat kesadaran akan realita Tuhan semakin nyata atas kehidupan kita. Jika Tuhan nyata, maka langkah kaki saya jadi semakin mantap bersama dengan Dia. Sebab saya tidak membutuhkan yang lain. Yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyata, hal apa lagi yang saya butuhkan? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Bersama dengan firman-Nya,
kita akan mengalahkan dunia. Hanya di dalam dunianya Tuhan, hidup kita tidak akan tergoncangkan. Amin.